untuk mengumpulkan para jamaah dan ukhuwah agama. Mudah-mudahan di dalam hablum minallah, hablum minannasnya kita beriringan. Juga sebelum acara awal sampai akhir, mudah-mudahan kita mendoakan keluarga Bapak Norman beserta Ibu juga putrinya. Dengan acara ini tidak ada halangan suatu apapun, mudah-mudahan dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk membacakan Al-Quran Al-Fatihah. Moga-moga malam hari ini wal hijabah ala hadina wa lakum jalla hadratin Abdul Mustafa syayulilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum acara dimulai juga ada sambutan dari tuan rumah, juga nanti hadrat dipimpin oleh Ustaz Haridi, tahlil JJ Masyarakat SPDI beserta doa orang tua kami yaitu Pak De Parno untuk memimpin yaitu kultum atau tausiah Bapak Haji Nur Hasan Rais. Sebelum acara dimulai, sambutan itu Bapak Norman, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat surah Al-Fatihah. Bapak-bapak jemaah pengajian malam, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang berbahagia kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan. Salah satu antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menghadiri majelis ta'lim malam minggu. Mudah-mudahan kedatangan bapak-bapak semua ke sini dijadikan ladang amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya tidak panjang lebar. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya bapak-bapak semua untuk bisa menghadiri ke kediaman rumah kami sekeluarga. Mudah-mudahan langkah kaki bapak-bapak semuanya ke sini dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barangkali ada sajian yang kiranya sedikit dari kami apabila kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja ada sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Norman. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim malam Ahad yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kebetulan saya dapat giliran untuk menyampaikan entah itu namanya tausiah, itu namanya
bagi-bagi ilmu, sehingga khususnya bagi diri saya bertambah ilmu saya, dan insya Allah teman-teman juga akan mendapatkan manfaatnya. Pada suatu ketika malaikat Jibril datang menghampiri, apa gerangan ya Jibril? Lalu Jibril menjawab, menjelaskan kepada Nabi bahwasanya, ngasih tahu kepada Rasulullah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini, detik ini sedang mengobarkan, menyalakan api neraka, dan seluruh malaikat, kata Jibril, pada ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa, harus bagaimana. Aku datang kepadamu ya Muhammad karena apa? Karena engkau adalah sumber cinta dan kasih sayang Allah terhadap alam semesta. Wahai Jibril, tanya Nabi Muhammad SAW, tolong ceritakan padaku ya Jibril tentang neraka. Neraka itu sesungguhnya apa? Jibril menjawab bahwasanya neraka itu seperti lubang-lubang yang terdiri atas 7 tingkat. Ada 7 lubang. Jarak satu lubang dengan lubang yang lainnya berjarak 70 tahun perjalanan. Begitu luasnya neraka. Satu lubang saja luasnya 70 tahun perjalanan. Kalau neraka tadi ada berapa? Neraka tadi 7 tingkatan, 7 lubang. Setelah menjelaskan tentang neraka sebagai pengantar, lalu Rasulullah mohon penjelasan. Lubang 1, lubang 2, lubang 3 sampai dengan lubang yang ke-7 neraka itu dihuni oleh siapa saja ya Jibril? Jibril menjelaskan bahwasanya pada lubang yang pertama, level yang pertama, ini yang paling panas, yang paling dahsyat, paling sangat amat panas. Ini diperuntukkan kepada orang-orang yang munafik. Apa itu orang munafik? Orang munafik adalah orang-orang yang perkataannya tidak sesuai dengan hatinya. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya dia beriman, ternyata di dalam hatinya dia tidak beriman. Bahkan memusuhi orang-orang yang beriman, memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, dan juga memusuhi umat Rasulullah. Mengenai munafik ini bisa kita lihat dalam surah ayat ke-9 sampai dengan ke-20. Kalau surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu adalah menjelaskan tentang kaum beriman, mukminin. Selanjutnya ayat yang ke-6 dan ke-7 itu menjelaskan tentang
orang kafirin. Ayat selanjutnya adalah sampai dengan ayat 20 menjelaskan tentang orang-orang yang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sini saya menyebut satu ayat saja dulu, ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan min dari nas manusia, dan maksudnya sebagian dari manusia itu may yaqulu, orang-orang siapa-siapa saja yang yaqulu mengatakan amanna, beriman, billahi kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir, hari akhirat, hari kiamat, wa mahum bimu'minin, padahal hum mereka bimu'minin. Di sini ada kata maksudnya tidak, mukminin beriman, padahal mereka bukan orang yang beriman. Selanjutnya yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allaha, mereka ini orang-orang munafik ini yang ngaku beriman padahal tidak. Yukhadi'una Allaha, hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan hendak menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, kata Allah, padahal mereka itu adalah menipu dirinya sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, anfusahum diri mereka sendiri. Yakhda'una menipu. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi menipu kaum mukminin, menipu Rasulullah, padahal sebenarnya mereka menipu dirinya sendiri. Apa ciri-ciri orang yang munafik? Sebagaimana biasa kita tahu, ayatul munafiqin salasun. Idza hadatsa kadzdzaba. Yang pertama itu idza, apabila hadatsa, berkata-kata, kadzdzaba berdusta. Pernah kita dengar cerita tentang nabi palsu. Nabi palsu itu namanya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah pendusta. Itu nabi yang menyebutnya, memberi nama dia Musailamah al-Kadzdzab karena dusta. Apa-apa yang dia ceritakan, apa-apa yang dia ajarkan kepada kaumnya, dia itu adalah kepala suku, pimpinan suku. Namun supaya berpengaruh terhadap kaumnya, terhadap sukunya, dia mengaku nabi. Ayat-ayat Al-Quran dipelintir, dibuat ayat-ayat baru yang semestinya diajarkan oleh Al-Quran. Misalnya dilarang berzina. Nah, Musailamah al-Kadzdzab ini mengingatkan berzina. Selanjutnya banyak poin dipelintir lah. Ciri yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia akhlafa, khilaf, lupa. Tidak. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji maka dia mengingkarinya, khilaf. Wa idza tumina khana, yang ketiga, ini ciri yang ketiga. Apabila dia diberi kepercayaan, diberi amanah, dia khianat. Secara intensif, secara sesama ini perlu kita mengetahui, kita pahami tentang perihal kemunafikan ini. Karena apa?
Karena kita harus bisa perlu mewaspadai dan menghindari orang-orang seperti itu. Kalau kafir ketahuan itu musuh kita, kelihatan dia kafir, kita bisa menghindar, bisa melawan, bisa mengatasi karena kita tahu bahwa itu adalah musuh kita, adalah lawan kita. Tapi kalau orang munafik, ini dia sudah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi itu di luarnya saja, di hatinya dia tidak beriman dan bahkan memusuhi kita. Jadi perlu kita waspadai karena kelompok ini sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Sebab secara lahiriah mereka mengaku muslim, tapi sesungguhnya mereka adalah musuh kita yang sangat berbahaya. Ciri-ciri munafik pertama, perilakunya menipu, bohong, nipu. Artinya menampakkan sikap yang tidak sebenarnya. Di luar tampak baik, tapi di dalam hatinya tidak baik. Perkataannya baik, tapi hatinya tidak baik. Ketika melaksanakan sholat atau ibadah, cuma sekedar pencitraan, formalitas, cuma pamer aja, ada pamrihnya. Untuk apa? Untuk membentuk opini masyarakat bahwasanya dia adalah orang baik, dia adalah orang beriman, dia adalah kawan dari orang-orang yang beriman. Padahal tidak demikian. Hadirin, kita lanjutkan kepada neraka tadi. Neraka yang kedua diisi oleh siapa? Oleh orang-orang yang menyembah berhala. Jadi neraka yang paling panas, yang paling dahsyat, ternyata diisi oleh siapa tadi? Orang-orang munafik. Lalu level yang kedua diisi neraka itu, lubang yang kedua oleh penyembah berhala. Lubang yang ketiga diisi neraka itu oleh penyembah bintang. Lubang yang keempat, ini penjelasan dari Jibril kepada Rasulullah, jadi wahyu gitu ya. Lubang yang keempat diisi oleh orang-orang yang menyembah matahari. Yang kelima diisi oleh kaum Yahudi. Yang keenam umat Nasrani. Setelah menjelaskan isi dari neraka yang keenam, malaikat Jibril nggak berani melanjutkan, nggak berani menjelaskan kepada Nabi Muhammad siapa yang isi neraka level 7, lubang yang ke-7. Jibril tidak berani, berdiam lama, nggak berani menjelaskan tentang isi dari neraka yang ke-7. Akhirnya Rasulullah mendesak terus, penasaran. Ya Jibril, tolong ceritakan siapa penghuni neraka di lubang yang ke-7. Jibril tetap saja tidak mau menjelaskan. Lama-lama didesak terus oleh Rasulullah, akhirnya Jibril mau juga menjelaskan sambil ngomongnya pelan-pelan, nggak berani kenceng-kenceng. Ya Rasulullah, isi lubang neraka yang ke-7 adalah umatmu ya Rasulullah. Umatmu ya Rasulullah. Baru mendengar itu, langsung Rasulullah pingsan, jatuh pingsan. Nggak nyangka ternyata umatku masuk neraka juga. Pingsan lama sekali. Lalu Jibril memangku
dan meletakkan Rasulullah ke pangkuannya. Tak berapa lama Rasulullah sadar, menangis dan bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apakah benar dari golongan umatku, dari kalangan umatku ada yang masuk neraka?" Memperjelas pertanyaan sebelumnya, Jibril menjawab pelan-pelan, "Benar ya Rasulullah." Sampai sedih ternyata Jibril ini. "Benar ya Rasulullah, mereka itu yang masuk neraka yang ketujuh itu adalah orang-orang yang nggak mau tobat dan nggak sempat bertobat ketika masa hidupnya." Untuk itu bagi kita satu pelajaran bagi kita, pengetahuan bagi kita, agar jangan nunggu waktu tua, jangan nunggu ketika sakit, jangan nunggu ketika nanti menjelang ajal kita tidak tahu ajal kita kapan. Sekarang, mulai sekarang kita segera bertobat, segera minta ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mereka lah yang tidak bertobat semasa hidupnya. Itu jawaban dari Jibril. Setelah itu Nabi Muhammad menghadap kiblat karena sedihnya, menghadap kiblat, bersujud kepada Allah Ta'ala dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata dengan berbisik, "Ummati, ummati, ummati." Beliau tidak berani mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu, bersujud terus, nggak berani mengangkat kepala selama 3 hari 3 malam. Bangun-bangunnya ketika Bilal bin Rabah. Siapa tuh Bilal bin Rabah? Yang mengumandangkan azan di masjid. Dalam hal ini adalah di masjid Nabi, makanya disebut Masjid Nabawi, gitu kan, Masjid Nabi. Ketika Bilal menyalakan azan, baru Rasulullah bangun, segera ke masjid, jadi imam. Jadi selama Rasulullah masih hidup, yang jadi imam di Masjid Nabawi adalah Rasulullah. Rasulullah memang mencintai kita, mendoakan kita, bahkan selalu menyebut ummati, ummati, ya umatku, ya umatku, agar beliau mendoakan agar kita masuk surga semuanya. Insya Allah kita dapat berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Kita dapat berkumpul dengan Rasulullah SAW nanti di surga. Rasulullah tidak rela kita masuk neraka. Mari kita mencintai beliau dengan selalu sering-sering bersolawat. Biasa salawat yang kita bacakan, salatullah salamullah ala toh. Nah itu salawat badar. Satu lagi biasa yang kita ucapkan sehari-hari, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita salam ini juga, kita salam juga kepada, doakan kepada sahabatnya, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selalu bersalawat. Allah sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kalau ada salah atau kepanjangan, sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala macam proses tidak ada yang kita tutup-tutupi, semua bisa menyaksikan, melihat prosesnya. Itu mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.